Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih Erni. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya semua dalam anugerah Tuhan. Ya, malam ini kita akan belajar lagi dan terus akan belajar. Kenapa saudara? Karena sejujurnya kita harus semakin terus-menerus diperbarui. Amin. Ya, tahun ini seperti biasa, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal tahun, ya kita memasuki satu tema yaitu Life and Beyond series. Jadi serial dari hidup dan segala sesuatu yang ya Tuhan sediakan sebenarnya. Ya, beyondnya itu sesuatu hal yang kita nggak mengerti tapi Tuhan sediakan. Ya, makanya ketika Yohanes 10 ayat 10b Tuhan bilang aku datang untuk memberi kau hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, saudara perhatiin baik-baik ya. Jadi standar hidup yang Tuhan beri kepada kita itu jauh melebihi, jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa bayangkan. Ya, makanya kalau Anda lihat, saudara, ya, Passion nulisnya tuh lihat, saudara, aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Hidup dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ya, saudara yang saya kasih, jadi hidup yang Tuhan berikan itu ini. Tapi yang manusia miliki ketika mereka jatuh dalam dosa, manusia pertama, Adam dan Hawa, maka keturunannya kehilangan kemuliaan Allah. Ya, keturunannya semua hilang, saudara, standar ini. Terus merasa hidup yang kayak ini yang segala repot ini dianggap sebagai standar yang normal. Saudara yang saya kasih, kenormalan kita, ya kenormalan kita itu harus ditingkatkan sesuai dengan kenormalannya Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, makanya tiap bulan kita rayakan perjamuan kudus, bukan kebiasaan, saudara. Bukan kayak ikut-ikutan atau bukan, wah biasanya yang lain juga begitu. Bukan, saudara. Makanya Yesus selalu bilang di sana sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Akan semua yang dia sediakan buat kita. Ya, nanti kita selalu akan baca ayat yang biasa kan, saudara. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia ada di dalam aku di dalam dia. Kenapa? Karena standar inilah, ya, dengan inilah maka ini akan memampukan kita. This will be empowering us, ya, untuk nyampe kepada standar hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Makanya rancangan yang ada padaku mengenai kamu itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan Yesaya berkata, kepikiranku dan kepikiranmu, jalanku dan jalanmu itu beda. Seperti tingginya langit dari bumi. Saudara, sampai hari ini orang masih belum bisa mengukur ketingginya langit itu berapa. Kenapa? Karena kalau meterannya dipasang, seandainya ada pun meterannya, nggak ada pentokannya, saudara. Ya, even kalau sekarang, saudara, ya orang-orang zaman sekarang itu punya meteran yang pakai laser, saudara. Tahu ya? Keren, saudara. Ya, saya lihatnya ya kan menyenangkan buat kita main-main, saudara. Ya, ngukur tinggi plafon itu dari bawah ditaruh langsung dia ngukur sendiri keluar angkanya. Ya kalau dulu kita harus ya kan harus masang meteran ditarik gitu, kalau kurang ya meterannya dipegangin pelan-pelan supaya bisa tegak lurus terus, nggak goyang-goyang, nggak ambruk-ambruk gitu. Ya kan sekarang mah nggak pakai sinar. Lah even pakai itu pun itu nggak bisa ngukur tingginya langit, saudara. Lah terus apakah ayat itu Yesaya 55, 8 dan 9 itu cuman halu? Enggak, saudara. The real is that gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang saya kepengen, saudara, saya kepengen kita semua, ya Anda dan saya semua ini berjalan di dalam kebenaran ini.
Which is tidak gampang, saudara. Kenapa tidak gampang? Karena ininya nggak biasa. Halo, ya. Tapi kalau ininya udah biasa, waduh, saudara lihat kan, cara mereka, cara Tuhan bermain itu, saudara, waduh, ya. Semua murid lihat Yesus jalan di atas air, enak aja ngomong, saudara, itu hantu. Gampang kan? Kenapa? Karena mindsetnya dari kecil udah bilang kalau yang gitu itu hantu. Ya, saudara, yang Tuhan, ya gini-gini, Tuhan yang Anda sembah dan saya sembah itu jauh jauh melebihi semuanya yang kita bisa bayangkan. Makanya tidak ada cara lain hari-hari ini kecuali Anda benar-benar nempel sama Dia. Amin. Ya, saudara, standar hidup kita tuh bukan relevan menurut dunia, yang setuju katakan apa? Tapi harus relevan menurut apa yang surga bilang. Ya kadang-kadang ada yang komplain, saudara. Mana mungkin? Ya udah biarin aja, saudara. Ya, saudara, saya kasih di dalam kita menghidupi kehidupan yang nanti berjalan dengan mujizat demi mujizat. Ya, itu urusannya udah bukan soal mungkin atau nggak mungkin, saudara. Amin. Ya, saya kepengen, saudara, saya kepengen tiap kita ini nyampe pada posisi seperti ini. Makanya Yosua waktu dibilangin Tuhan, aku memilih engkau untuk membawa umat pilihan ini masuk ke tanah perjanjian. Kuatkan teguhkan hatimu, renungkan firmanku siang dan malam. Kenapa? Karena isinya nanti adalah supranatural semua. Amin. Jadi seri dari Life and Beyond series ini adalah hal-hal yang saya pengen pengen ajak kita sama-sama, ayo kita masuk yuk ke kolam ini gitu loh. Ya, ya buat mereka yang mungkin ada di comfort zone yang maksimum banget, mungkin kadang-kadang memang belum merasakan perlu. It's okay. Tapi saya mau ingatkan, your daddy God, your father God, itu sudah menyediakan sejauh ini gitu loh. Halo? Jadi kalau disediainya makan buffet, saudara, ya di banquet hall, ya meja yang penuh dengan makanan, ya kita jangan terus makannya kayak orang susah gitu loh, saudara. Ya walaupun kita sebenarnya kalau sekarang disediain gituan, ya kita harus ukur umur masing-masing, betul ya. Ya, ada iklan yang jual makanan 60 macam atau berapa itu, saudara. Waduh, itu kalau dimakanin semua ya, kalau masih muda sih mungkin oke lah, tapi kalau udah ya umur ya nanti langsung pegang sininya kok kenceng gitu ya, cenot-cenot gitu. Ya, saudara, saya kasih, saya ingin ngajak kita semua, saudara. Ya, jadi kami dari Reva itu pengen ngajak, jadi saya, ya di sini ada Erni, ada Pak Rudi, saudara Rudi itu ketua yayasan kita. Ya, kita sama-sama, saudara. Ya, ya ada kawan lama Pak Arthur nih. Ya sibuk banget, udah lama nggak nongol kayaknya. Ya. Nah, saudara, kita sama-sama untuk apa? Explore. Jangan sampai kejadian kayak kayak itu loh, saudara, orang yang nabung beli tiket kapal untuk melanglang buana dari benua mana Amerika ke Eropa atau sebaliknya, saya lupa. Ya, orang ini nabung uang sampai bisa beli tiket dan akhirnya dia naik kapal, tapi juga dia nabung itu segala makanan kering, saudara. Ya, versi barat tentunya ya, saudara. Ya, karena apa? Dia makanin dikit-dikit gitu loh. Ya, karena dia takut naik kapal nggak kayak naik pesawat, saudara. Ya, naik pesawat aja masih belasan jam sekarang. Walaupun lagi dirancang, nah ini juga saya sebenarnya lagi nunggu, saudara. Katanya nanti jarak jauh itu less than 1 hour ketika hypersonic itu lahir nanti.
Nah, kok bisa? Nah, ini dia akan terbang di atas kecepatan suara yang lewat banget dan dia terbangnya di atas langit, saudara. Nah, ini rancangan Tuhan itu tingginya seperti tingginya langit, lebih tinggi lagi, saudara. Waduh, ya kayak apa? Ya kagak tahu lah. Jadi gimana? Ya nggak usah diukur. Terus gimana? Ya seperti saya sama Pak Rudi kalau pergi jalan-jalan. Ya dinikmati aja. Amin. Enjoy aja di depan ini loh. Nah kayak orang yang naik kapal ini saudara, ini kan cerita udah berkali-kali kita dengar saudara. Ya sampai nanti mendekati hari-hari terakhir udah mau nyampe ke tujuan. Dia lihat orang tiap hari makan enak, ya kan 3 kali sehari. Dia ngirit-ngirit ada di pojoknya kamarnya. Akhirnya dia nanya, makan itu berapa? Ya kan, penumpang yang lain bilang, lo kamu tuh nggak tahu bahwa ini gratis. Ini udah termasuk di dalam tiketnya kamu. Tuh saudara, jangan sampai nanti kita kalau ketemu Tuhan, ya kan, terus Tuhan bilang, kamu udah ngapain aja? Ya kan, ya gini lah Tuhan. Loh, lah udah disediain semuanya kok. Saudara yang saya kasihi. Bahkan sampai di depan lawan Anda, jujur ya, jujur kadang-kadang kita ini digangguin orang sehingga rasanya kita tuh ditekan terus, setuju ya? Halo? Halo? Atau cuma saya doang yang alami? Ya, Tuhan menyediakan hidangan di depan apa? Lawanku. Halo? Keren ya? That is your God. Ya, itu Tuhan kita, saudara. Ya, baiklah. Saya mulai. Bulan Februari yang lalu, tanggal 5, itu saya pernah bahas tentang judulan yang sama, Believing is Seeing. Karena percaya, kita bisa melihat. Dunia luar bilang, percaya dulu baru, melihat dulu baru percaya. Tapi ini saya ajak Anda dulu, percaya dulu baru melihat. Amin. Ingat waktu Petrus dan teman-temannya bilang itu hantu, terus Petrus bilang, kalau itu engkau boleh nggak aku jalan di atas air? Tuhan Yesus enak saudara ngomongnya, ayo, come. Ya, puji Tuhan, Petrus ini nekat saudara. Walaupun setelah itu dia kejeblos, tapi at least paling tidak dia punya pengalaman yang tidak dipunyai oleh orang lain. Setuju? Ya. Jadi kalau satu hari Anda kepentok-pentok dan terus ya rasanya di depan Anda laut yang sudah tidak bisa dilewati dan di belakang Anda itu adalah tentara Firaun yang udah-udah. Saudara jangan terus bilang ya udahlah. Ya, what will be will be. No, I say. Amin. Tuhan Anda tuh terlalu keren. Amin. Walaupun susah diterima akal. Ya, makanya akal ini harus disamakan dengan akalnya dia. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik akalnya Tuhan disuruh masuk ke akal kita. Jangan. Akal ini harus dibawa ke sono. Makanya barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Waduh. Saudara lihat ya, konsistensinya Tuhan bicara dari titik manapun. Ya, dari titik manapun sangat konsisten. Nah, Believing is Seeing part 2. Yang dulu adalah part 1 tanggal 5 Februari. Ya, habis ini hari ini bulan Oktober, nanti tinggal November dan Desember. Saya lagi berdoa, Tuhan sudah ngasih gambaran sih bakal mau kayak apa. Ya, dan Desember kita akan Natal. Amin. Ya, Desember kita Natal. Memang sayangnya ada yang tinggal di Batang segala jadi nggak bisa onsite. Ya, tapi at least one day kita bisa ketemu. Ya, ya, jelas sekali tadi ngomongnya Ibu Lydia tinggalnya di Batang. Ya, kalau saya orang Jawa Tengah bilangnya bukan Batang, saudara, Batang. Ya kan, oke, let's it. Ya, saudara, waktu Februari saya bahas tentang Elia Elisa.
Elisa ini merupakan salah satu murid dari Nabi Elia. Jadi Elia ini punya sekolah profetik, saudara. Ya, nggak di satu kota doang, di beberapa tempat. Nah, salah satu murid itu namanya Elisa, saudara. Ini murid itu ngotot banget, saudara. Sangat ngotot. Ya, sampai apa? Sampai ngikutin Elianya terus. Dia tahu Elianya bakal diangkat pulang ke surga sama Tuhan. Yang nabi-nabi yang lain, murid-muridnya, maksudnya murid-murid yang lain itu semuanya nunggu. Udah diem di kotanya, ya kan? Menghormati dia, iya, karena dia tuh lewat, saudara. Jadi kayak arak-arakan gitu. Ya, sampai apa, saudara? Sampai akhirnya dua Raja-Raja 2, 9 dan 10. Saya ini langsung potong di ayat ini. Dan sudah mereka sampai di seberang. Ya, ini setelah menyeberang, saudara. Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, saudara. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara yang saya kasih, Elisa minta 2 bagian. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara yang saya kasihi, Elia bilang, kamu tuh mintanya tuh berat. Karena ini harus bicara tentang kemampuan roh, saudara. Jadi satu impartasi roh yang tinggi. Elia ini jalan terus, saudara, melewati beberapa lokasi, dan dia tahu di mana posisinya dia akan berangkat. Di titik terakhir yang dia segera akan berangkat, dia bilang, Elisa, kamu minta apa sih kau ngikutin terus gini? 2 bagian. Permintaanmu itu sulit, tapi kalau engkau bisa melihat, engkau akan dapat. Dan tiba-tiba, saudara, Elisa bilang, Bapakku, kereta berapi. The chariots of fire. Saudara yang saya kasihi, ya, kenapa bisa begini? Kenapa Elia mensyaratkan ini? Karena Elia tahu, saudara, kalau Roh Kudusnya tidak penuh, yang lahir dari kehausan yang dalam, ini sulit, saudara. Halo? Menarik. Matius 5 ayat 3, Yesus berkhotbah. Ini adalah khotbah perdana Yesus, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Apa artinya? Bahasa Inggrisnya blessed be. Diberkatilah mereka yang miskin rohani, saudara, yang haus, yang benar-benar pengen lebih lagi, yang want more, saudara, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Alkitab bilang kerajaan surga bukan sekedar makan dan minum, tapi kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roma 14:17. Alkitab bilang kerajaan surga itu tidak sekedar dari kata-kata, tapi dengan kuasa. 1 Korintus 4:20. Amin, saudara. Ya, jadi semuanya dengan kuasa ini, saudara. Dan Elisa nyampe pada ini, saudara. Ya. Terus kalau ini ditarik ke kita gimana? Oh, saudara, ingat ya, Yohanes 14:12. Firman Tuhan bilang, ya, jikalau kamu percaya apa yang aku lakukan, kamu akan melakukan mujizat yang sama dengan apa yang aku buat. Bahkan jauh lebih besar. Amin. Syaratnya tuh itu loh, saudara. Percaya.
Believing is seeing. Amin. Saya nggak tahu sekarang di hadapan saudara ada berbagai hal yang menjadi stumbling block, ada satu halangan, tembok, ataupun laut, ataupun gunung, ataupun api. Saya mau bilang, kalau Anda percaya, Anda akan melihat terobosan, dan itu akan terjadi. Amin. Ya. Saya berdoa, saudara, karena berikut ini adalah kisah tentang Elia yang menolong janda Nabi. Kisahnya luar biasa. Tapi saya berdoa supaya apa? Jangan di antara kita ini nunggu kepepet dulu supaya bisa dapat ini. Setuju? Saya berdoa supaya di dalam keseharian Anda, kita nggak perlu kepepet dulu untuk dapat supranatural yang gede. Betul apa betul? Ya. Jadikan kehidupan yang kayak gini tuh normalnya kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi standar normalnya itu ini. Karena dia selalu akan terus melakukan lagi dan lagi. Ya. Ya memang saudara pada saat kita kepentok-pentok, biasanya saudara, biasanya kita akan goyang-goyang saudara. Itu human, that is human, very human. Saya juga bisa ngalaminya. Tapi tolong kita juga harus ingat, pegang tiang yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, saudara, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 2 saya mulai. Ini kisahnya tentang seorang janda, saudara. Ya, kita baca ayatnya. Minyak seorang janda, ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi, saudara. Ya, jadi ada nabi-nabi. Ya, ini pasti lahir dari itu, murid-muridnya Elia yang tadi yang saya bilang ada banyak. Ya, ini salah satu nabi itu punya istri, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu. Ya, maksudnya asisten-asistennya Elisa ini, nah salah satu asistenmu, ya kan, yang jadi suamiku itu sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya. Tuh saudara, karena dia punya utang, ya, si istri Nabi ini disamperin debt collector, ya, untuk minta anaknya dijadiin budak, saudara, dijual. Bukan dijual sih prakteknya, yang jual yang ngambil ini. Ya, si mamanya udah nggak bisa jual lagi karena ini dianggap sebagai bayaran. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Saudara, bukankah Yesus juga waktu di bumi sering begitu, saudara? Kamu minta apa sih? Betul? Ya, hari ini juga saya mau bilang sama saudara, kalau Anda punya permintaan, ayo mintalah. Ya, beritahukanlah kepadaku, ya, apa-apa yang kau punya di rumah. Maksudnya kamu punya apa? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, ini mungkin adalah harta terakhirnya. Ya toh ya. Mungkin ini sudah simpanan terakhirnya. Saya tidak tahu persis karena tidak dijelaskan dengan pasti. Ini minyak apa yang di dalamnya, terus buli-buli apa, tapi pasti ini yang dipegang erat-erat yang paling berharga. Yang lain udah habis, saudara. Yang udah habis benar-benar. Mungkin udah dijual atau mungkin udah dipaksa diambil alih dan sebagainya dan sebagainya.
saudara. Hambamu ini sudah tidak punya apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara ingat ya, Elisa tidak ngomong sama dia, ya udah kamu cari utangan aja. No, dia tanya, kamu punya apa? Saudara yang saya kasihi, mungkin di dalam hidup kita, kita rasanya sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau kita bicara minyak, saudara, Alkitab banyak pakai perumpamaan tentang minyak. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah minyak. Ini juga bisa berarti sesuatu yang membuat iman Anda terus menyala. Amin. Api di dalam Anda, api ilahi. Satu gairah untuk terus menyembah Tuhan dan nempel sama dia. Itu ada minyaknya di dalamnya, saudara. Api ini tidak boleh padam. Ada amin, saudara. Apapun ruwetnya masalah yang Anda hadapi. Ini salah satunya. Ya, arti profetiknya minyak. Ada banyak. Tapi ini jangan dikaitkan dengan cerita lanjutannya, karena selanjutnya ini adalah minyak beneran, ini, saudara, yang dibahas di sini. Ya, tapi ini berharga ini, yang pasti. Ayat 3 lalu berkata Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Ini pinjam, saudara. Daripada segala tetanggamu. Kenapa kok dia nggak punya bejana sendiri? Nah, udah dijualin semua, saudara. Udah entek, saudara. Ludes-des. Ya, pinjam dari luar, dari tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Coba bayangin, saudara. Jangan sedikit ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, dan sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, lihat. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara lihat ya. Masuklah, tutuplah pintu. Saya lanjut dulu ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, dari Elisa maksudnya, dia pulang mohon diri, tutupnyalah pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekat bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara yang saya kasihi, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, ya, ini lihat, saudara. Berhentilah minyak itu mengalir. Kita nggak tahu juga bejana ini segede apa, saudara. Seandainya ini bejana yang dipakai untuk nampung air, kalau orang harus dicuci kakinya, karena ada adat Yahudi di sana, betul ya? Ingat mujizat pertama air jadi anggur? Ya kalau bejana ini segede tempayan itu, saudara. Wih, Alkitab juga tidak jelasin berapa banyak bejana ini. Ya, tapi seandainya minyak ini, saudara, ya terus mengalir ketika dituang. Awalnya cuma segede buli-buli, saudara. Betul ya? Terus dituang ke bejana. Nggak pernah habis sampai bejananya habis. Ayat 7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, maksudnya Elisa, ya pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara lihat? Halo?
Saudara yang saya kasihi, jangan batasi Tuhan. Amin. Siapa yang mau mujizat hari-hari ini? Halo? Ya, percaya, maka Anda pasti melihat. Amin. Nah, tadi saya lihat saudara di ayat ini, tutuplah pintu, kata Elisa. Kenapa? Karena memang ada aturan yang Tuhan itu berikan. Saya juga lihatnya unik banget. Matius 6 ayat 6. Coba kita baca, saudara. Matius 6 ayat 6. Yesus berkata, tetapi setiap kali kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan sendirianlah bersama Allah Bapa. Maksudnya apa sih? Anda curhat aja sama dia gitu loh. Ya Pak, tapi dia kayaknya nggak jawab-jawab. Siapa bilang, saudara? Cara dia jawab itu beda. Amin. Ya, waktu kami bangkrut, saya belajar curhat sama Tuhan, saudara. Itu, masuklah sendirianlah bersama Allah Bapa. Ayatnya lagi tolong. Ya, maka saudara lihat di dalam ayat itu, sendirian bersama Allah Bapa, ya. Maka di ayat itu, berdoalah kepadanya diam-diam, maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasmu secara terang-terangan. Saudara lihat apa artinya? Kita diam-diam bicara sama Tuhan, nggak usah tahu orang lain, saudara. Ya, makanya saya suka bilang jangan pakai iman bisik-bisik. Tahu maksudnya, saudara ya? Ya, iman bisik-bisik tuh bilang, oh saya lagi perlu ini loh, ya. Terus Anda bisik-bisik, tapi jangan ngomong-ngomong ya, nggak enak. Tapi ini nanti sampein lagi, terus ngalir, ya kan, saudara. Maksudnya Tuhan tuh itu loh. Dia akan lakukan semua dan membalasmu secara terang-terangan. Persis saudara yang tadi itu, ya. Minyak ini tidak pernah habis terus sampai bejananya ada terus. Kalau ini bejananya ada lagi akan terus, saudara. Ya, saya kasih Anda lihat ya, betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Ya, saudara lihat. Tadi ditulis sudah Yohanes 10 ayat 10b. Saudara, ya, aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Saudara lihat, segalanya diberikan dalam kelimpahan. Melebihi dari yang kamu harapkan, hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Saudara lihat ya, dia bisa membuat minyak itu terus mengalir sampai akhirnya bisa dijual dan bisa nutupin utangnya, dan setelah itu buat hidup. Saya percaya ini nggak sedikit nih saudara, betul apa betul? Ya, saya percaya ini nggak sedikit. Ya, dan dengan kehidupan ini saudara, dia mengalami kebenaran ini. Saya percaya si anaknya juga makin lama makin dewasa. Dia juga bisa belajar dan nanti juga dia bisa kerja atau dia berdagang. Kita nggak tahu, nggak dicatat, saudara. Ya, kita juga nggak tahu dia sekolahnya nanti di mana. Zaman itu saya juga nggak tahu model sekolahnya kayak apa. Tapi yang pasti ada model sekolahan. Kenapa? Karena Alkitab nulis waktu itu Elia tuh punya sekolah nabi, saudara. Betul ya? Saudara yang saya kasih, ya. Saya ajak Anda merenungkan dari kisah ini. Hidup yang seperti inilah yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Life and beyond. Di luar kemampuan akal kita. Ya kalau kita tidak bisa menikmati ini, saudara, sayang sekali, betul ya? Halo? Nah, 1 Korintus 4 ayat 20 berkata apa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa.
Amin. Matius 5 ayat 3 tadi bilang apa? Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan Allah. Jadi kalau Anda benar-benar haus, Anda akan dapat kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukan cuma ngomong doang, tapi kuasa. Ada amin? There is power, saudara. There is power. Ya, ada kuasa. 2 Korintus 5 ayat 7. Karena kami hidup bukan oleh iman. Sorry, kami hidup oleh iman. Sorry, saya salah baca. Karena kami hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kami lihat dengan mata kami. Versi TB berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Hidup Anda dan saya itu karena percaya. Amin. Bukan karena melihat. Jadi karena percaya, because we believe, we can see. Amin. Nah sekarang buka hati Anda, saya ajak Anda untuk soaking. Kita akan dengerin sebuah lagu, saudara. Ya, lagu tentang soaking, saudara. Tentang kita tenggelam. Ya, kita berendam di dalam kasih Tuhan. Lagu ini berjudul tentang Do It Again. Siapa percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat lagi dan lagi dan lagi? Nggak ada tuh aturan, saudara. Aturan apa? Bahwasanya orang kalau udah punya jatah 10 mujizat, kalau udah 10 habis, saudara. Enggak. Akan ada lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Amin. Ya, akan ada lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Ya. Yang penting apa? Melekat terus. Amin. Nah, silakan nanti kita buka hati, fokus saudara pada kasih Tuhan. Bersyukur buat malam ini Tuhan, terima kasih. Hambamu percaya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dan membuat kami gagal. Engkau akan lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar untuk setiap kami Tuhan. Untuk hanya terus memandang-Mu. Tidak pada memandang yang lainnya. Sebentar lagi kami akan perjamuan Tuhan. Kami mau perjamuan bulan Oktober ini. Bukan sekedar kebiasaan. Atau sesuatu yang sudah biasanya kami lakukan ini. Kami berdoa. Supaya perjamuan ini menjadi sebuah perjamuan. Yang memperingatkan kami akan kebenaran. You will do it again. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, kita baca ayatnya dari Yohanes 6 ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, yang makan tubuhku dan minum darahku, itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jika Anda sekarang ini makan tubuhnya dia dan minum darahnya dia, maka kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Amin. Kita akan roti Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih,
Inilah tubuh Kristus, saudara, yang dipecahkan bagi kita. Saudara, inilah tubuh Kristus, dan kita percaya oleh bilurnya, kita semua sembuh. Ketika kami nanti makan semua tubuh ini dan minum darahnya nanti, kita percaya tidak ada hal yang tidak bisa diterobos. Amin. Mari kita makan tubuh Kristus bersama di dalam nama Kristus. Haleluya. Kita makan. Ayo. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Perjanjian yang benar-benar baru. Saudara, darah Kristus mengalir dalam darah kita. DNA Kristus mengalir dalam DNA kita. Tidak ada lagi semua yang namanya penyakit-penyakit yang boleh bercokol. Karena katanya dari sanalah, dari sinilah. Kami berdoa oleh bilurnya sembuh, dan darah Kristus DNA-nya penuh atas kita. Di dalam nama Kristus kita minum bersama darah ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas kami, keluarga kami akan seperti di sorga. Haleluya. Amin.